dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus. Ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Amin, amin. Ku jadi, kami akan jadi pemenang, pemenang, pemenang. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kami akan keluar jadi lebih dari pemenang. Kekuatan kami, pengharapan kami hanya ada di dalam Yesus. Sumber kekuatan yang unlimited, sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, sumber kekuatan kami untuk selama-lamanya, untuk kami bangkit dan jadi lebih dari pemenang. Terima kasih. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan masalah kami hari-hari ini, kami bangkit dan kami menang bersama dengan kuasa salib Yesus. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang ada apa-apanya, sampaikan pesan isi hati-Mu bagi kami semua. Tuhan, sementara hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, Engkau menarik kami semua masuk dalam kehendak rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu atas hidup anak-Mu yang datang pagi hari ini, baik onsite, online, Zoom. Biarlah berkat yang terbaik, minyak yang terbaik, gandum yang terbaik, anggur yang terbaik dicurahkan melimpah, limpah, 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 limpah bagi kami semua. Dan kami janji segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap terima berkat firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorak bagi Tuhan, katakan haleluya. Katakan kanan kiri sebelum duduk, engkau pemenang, kau pemenang, kau pemenang, kau pemenang. Amin. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Seberapa saudara dalam keadaan yang luar biasa, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Apa kabar saudara? Apa kabar? Mantap, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Saya senang banget saudara ya dengan pujian tadi ya. Waktu saya dikasih tema bangkit dan jadi pemenang, aduh langsung ya memori saya ingat sama lagu ini. Karena pujian ini saya nyanyikan berulang-ulang waktu saya dalam keadaan yang tidak baik ya saudara. Bulan Januari ya, sickness storm, kalau saya boleh bilang ya, badai
sakit dalam kehidupan keluarga saya nyanyi pujian ini. Apapun yang menjadi pergumulan masalah saya hari-hari ini, pokoknya saya mau nyanyi dalam Yesus. Saya dapatkan kuasa salibnya dan saya jadi pemenang. Dan saya percaya saudara juga akan menjadi pemenang. Pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Saya mau sharing buat saudara. Saya mau tanya, hari ini siapa yang datang dengan masalah? Angkat tangan. Gak ada yang, oh sedikit. Yang masalahnya banyak, angkat tangan ke bawah. Yang suka buat masalah, angkat tangan ke bawah, paling bawah. Gak ada ya. Saya percaya apapun masalah pergumulan saudara, sakit penyakit, pergumulan finansial, hubungan, ya keluarga, kita percaya kita punya Tuhan Yesus. Kita serahkan semua kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan yang turun tangan untuk tolong kita. Katakan amin. Haleluya. Pagi ini saya mau sharing buat saudara, bangkit dan jadilah pemenang ya. Seperti tema 2023, bangkit dan jadilah pemenang. Amin saudara. Ya sama-sama kita mau katakan tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Sama-sama katakan 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Sekali lagi yang mantap. 23, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Tepuk tangan dulu pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Katakan amin. Seberapa percaya saudara dengan tema ini? Kalau saudara ya percaya dengan tema ini, bangkit dan jadi pemenang, jadi dalam hidup saudara. Amin. Tapi kalau saudara bilang, slogan biasalah, Pak Benny Bulia selalu datang dengan tema-tema setiap tahunnya. Setiap tahun berganti tema, tapi saya nggak ngalami. Tergantung respon saudara. Amin. Kalau saudara percaya, yes Tuhan, tahun ini tahun untuk saya bangkit dan jadi pemenang, maka jadilah sesuai dengan iman kita. Sebab kita tahu saudara, masuk 2023, kenyataannya tidak seperti yang kita kira, betul ya? Ya. Di sini kita lihat saudara, 2023 perang Rusia dan Ukraina itu masih terjadi ya, belum juga kunjung berhenti ya saudara ya. Kemudian disusul lagi dengan bencana alam itu ya, gambarnya ini saudara ya. Ini bencana alam yang ada di Syria, di Turki ya saudara ya. Kemudian juga saudara, kita semua ya di belahan dunia manapun dilanda dengan namanya krisis ekonomi global. Betul saudara ya? Saudara rasakan itu, inflasi yang luar biasa. Kalau saudara belanja ya dengan $100 dulu dapat banyak, $100 tuh banyak. Sekarang saudara $100 itu ya apa ya dapatnya ya begitu saudara ya. Karena ada inflasi ya. Dan itu terjadi bukan hanya di Amerika, tapi di seluruh belahan dunia ya. Ada krisis ekonomi global. Bahkan krisis ekonomi global menyebabkan jobless, banyak orang kehilangan pekerjaan. Betul, saya dapat laporan dari jemaat gitu ya, aduh bu pekerjaannya sepi sekarang memble katanya ya. Ya satu minggu kadang gak kerja, kadang kerja sehari, 2 hari, 3 hari gitu saudara ya. Ini yang terjadi di 2023. Tapi dengar, di tengah-tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah peperangan, krisis ekonomi global, bencana alam ya saudara ya, jobless, apapun itu, Tuhan memberikan pengharapan bagi kita semua, bagi saudara dan saya untuk bangkit dan jadi pemenang. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita yang dahsyat. Loh apa bisa bu? Apa bisa kita jadi pemenang? Lah keadaannya seperti ini, bisa. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Coba lihat kanan kirinya. Ada yang gila enggak di sini? Gak ada kan? Semua waras. Haleluya, haleluya. Saudara kuat kok. Ada bencana, ada krisis ekonomi. Coba lihat lagi kanan kirinya. Ada yang kena busung lapar enggak? Gak ada.
Tuhan pelihara. Amin. Jadi kalau burung di atasnya aja di udara Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Tuhan cinta kita semua. Tuhan pasti pelihara dan mencukupi segala keperluan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Harus percaya. Nih saudara gak percaya, saudara ngenyek Tuhan. Ngenyek itu bahasa Prancis. Ya, ngenyek itu Prancis artinya menghina Tuhan. Saudara meragukan kuasa Tuhan. Betul saudara. Oh, dari sekolah minggu loh kita sudah dengar lagu. Burung pipit Tuhan beri makan, tapi Tuhan burung pipit tidak mencari makan, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Dari sekolah minggu kita udah tahu, burung pipit nggak cari makan, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung dia nggak memintal, tapi Tuhan dandani menjadi lebih indah. Apalagi saudara dan saya. Siapa percaya penyertaannya sempurna di tengah badai? Siapa percaya berkatnya melimpah bagi orang yang percaya? Tepuk tangan dan katakan amin. Amin. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Tuhan kasih pengharapan bagi setiap kita untuk 2023 bangkit dan jadi pemenang. Amin. Sekalipun krisis ekonomi global, kita akan dipelihara Tuhan. Sekalipun ada bencana alam, gempa bumi apapun, kita aman dalam perlindungannya Tuhan. Sekalipun di luar ya saudara ya mencari pekerjaan sulit, tapi kita percaya kalau Tuhan buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Karena promosi berkat asalnya daripada Tuhan. Katakan amin. Haleluya saudara ya. Dan kita mau belajar sama-sama hari ini saudara ya. Apa sih arti kata bangkit dan jadi pemenang? Sebelumnya kita buka sama-sama di Efesus 5 ayat 14. Ya saya tahu ya saudara ya, ada yang ya bawa Alkitab ataupun bawa gadget suci, tapi saya memudahkan buat saudara supaya kita bisa baca sama-sama ayatnya ya. Efesus 5 ayat 14, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Katakan amin. Firman Tuhan katakan, sebab itu bangunlah. Bangunlah kita semua, bangunlah semua jemaat Nations Worship Center. Bangun dan bangkit dari antara orang mati. Yang tidur bangun, bangkit dari antara orang mati, karena Kristus akan bercahaya atas kamu. Katakan amin. Oleh sebab itu tadi kita nyanyi, dalam Kristus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Sebab kita percaya di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Di balik penderitaan ada pengharapan yang membuat kita bangkit dan terus menang. Katakan amin. Haleluya. Ya saudara, ya kita mau belajar. Jangan cuma bangkit. Apa sih artinya? Kita sama-sama belajar supaya saudara mantap waktu ngomong bangkit dan jadi pemenang. Amin saudara ya. Ya arti kata bangkit, saya belajar saudara ya. Dalam bahasa Ibrani ya, bangkit itu diartikan dengan kum ya. Kum artinya berdiri tegak. Amin saudara. Ada nggak yang berdiri loyo? Ada, berdiri loyo kalau saudara lagi nunggu bis gitu ya. Aduh capek, lama-lama kok bisnya nggak datang, berdiri loyo. Tapi dikatakan di sini berdiri tegak, berdiri dengan segenap kekuatan, berdiri dengan kaki yang tidak goyah. Katakan amin. Apapun yang terjadi, saya rindu dan kerinduan Tuhan, saudara berdiri dengan tegak, kaki yang tidak goyah, tapi firm di dalam iman kita di dalam Kristus. Katakan amin. Yang kedua, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan arise and stand. Arise itu kalau duduk ya, bangun, itu rise, and stand, berdiri dan berdiri ya saudara ya. Ada yang berdiri, yang bangun tapi jalan gitu ya saudara. Ada yang bangun tapi malas-malas. Tapi dikatakan di sini rise and stand, bangun, bangkit dan berdiri. Katakan amin. Nah saudara,
ya itu dalam bahasa Ibrani ya, dalam bahasa aslinya. Namun dalam kamus bahasa Inggris, kamus besar bahasa Indonesia, saudara, Indonesia maksud saya cari juga apa sih arti kata bangkit gitu saudara. Yang pertama itu bangun dari tidur, duduk lalu berdiri ya saudara ya. Seperti saudara ini ya, bangun ya saudara ya, dari tidur, dari duduk ya, kemudian bangkit berdiri. Kemudian yang kedua, arti kata bangkit adalah bangun hidup kembali dari kematian ya. Dan yang ketiga, bangun artinya timbul, terbit. Wah, waktu saya belajar kata-kata ini saudara, Tuhan kasih di hati saya, kasih tahu buat jemaat. 2023, aku mau setiap mereka yang tidur secara rohani bangkit, bangun, yang lemah secara rohani bangkit, bangun, ya saudara ya. Kemudian Tuhan kasih tahu jemaat Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan yang punya visi, yang punya kerinduan, yang punya mimpi, sempat mati, hari ini Tuhan mau katakan, visimu bangkit kembali, mimpimu bangkit kembali. Engkau yang sudah lupa, engkau mungkin punya kerinduan, mimpi datang ke Amerika, mungkin dengan kekhawatiran, dengan kesulitan, apapun yang terjadi sempat mematikan visimu, sempat mematikan impianmu, tapi hari ini Tuhan katakan, bangkit, bangun kembali, bangkit, bangun kembali, karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Katakan amin. Saudara datang, saudara hidup ya, datang ke Amerika tentu punya visi dan mimpi, betul saudara? Kata Pak Benny bilang, untuk bermimpi itu tidak perlu bayar, betul? Ada enggak saudara yang mimpi bayar? Siapa yang narik duitnya? Enggak ada kan saudara? Tapi kalau saudara mimpi, tidak mimpi saudara ya, saudara tidak akan dapat apa-apa. Kalau saudara mimpi, saudara nggak bayar. Tapi kalau saudara nggak mimpi, sudahlah nggak usah lah. Aku pokoknya mengalir seperti arus, mengalir aja, mengalir. Kalau kata orang Surabaya, manuk grubyuk gitu saudara ya. Pokoknya si A ke sono, aku melok ke sono. Si B ke sana, aku melok ke sana gitu saudara ya. Nggak ada visi, nggak ada mimpi. Ya kita nggak akan dapat apa-apa saudara. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan, ini kerinduanku Tuhan. Di Amerika aku mengadu nasib Tuhan. Aku percaya aku akan diberkati dan keluargaku juga akan diberkati. Bukan hanya itu Tuhan. Aku datang ke Amerika, mungkin aku sempat gagal di Indonesia, tapi aku percaya Tuhan sanggup pulihkan aku menjadi pribadi yang terus cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dan diberkati. Dan aku berdoa seisi rumahku, keluargaku, mereka akan cinta mengasihi Tuhan. Dan aku mengalami Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Ini mimpiku Tuhan, ini kerinduanku ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Gak salah saudara. Tapi kalau kita datang, ambula Tuhan, melo aja, milu si Jono, milu si Joni, milu si inilah Tuhan ya. Ya saudara ya begitu-begitu aja ya. Tapi saya rindu hari ini saudara bermimpi kembali dengan mimpi yang dari Tuhan. Saudara bangkit kembali. Pengharapanmu yang sempat mati, ayo bangkit kembali. Saudara yang ngerasa lonely mungkin di Amerika, aduh kok di Amerika begini ya. Ini namanya Ameriki, bukan Amerika. Ya, saudara hari ini Tuhan katakan bangkit kembali. Saudara gak sendiri, saudara bersama dengan Tuhan. Ada pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Seberat apapun pergumulan kita, Tuhan sanggup membangkitkan saudara kembali. Karena 7 kali orang benar jatuh, Dia angkat kembali dan Dia pulihkan kita. Katakan amin saudara. Nah bangun itu juga timbul, terbit ya. Terbit itu seperti matahari ya. Ada satu pengharapan ya. Pengharapan di dalam Tuhan yang matahari tidak pernah terlambat untuk bersinar. Saudara bayangin, pernah enggak saudara bayangin, satu hari matahari itu terlambat bersinar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gelap gulita. Betul saudara?
pasti itu akan chaos ya saudara ya. Yang harusnya bekerja, udah bangun, mana gak ada matahari, masih gelap kok, tidur lagi aja. Waduh saudara ya, saya percaya dunia ini akan chaos ya, berantakan, jamnya berantakan saudara. Tapi Tuhan ingatkan ya dengan pujian, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Katakan, besar setiamu. Saudara, kalau saudara ada hari ini, day by day, hari demi hari, saudara masih dengar burung cici-cuit, saudara bisa lihat matahari, yakini dalam hatimu, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Kalau dulu aku bisa lewati pergumulan masalah, hari ini aku ada dan sampai selama-lamanya aku tetap pasti bisa menghadapi semuanya bersama dengan Yesus, karena segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan kemenangan. Katakan amin. Itu yang jadi kekuatan buat saudara. Kalau saudara masih bisa bangun, bernafas, ingat bahwa kasih Tuhan itu baru buat saudara. Kasih Tuhan masih menyertai hidup saudara. Kasih Tuhan masih menyertai saudara, sehingga apapun kesulitan, pergumulan, ada Yesus. Kalau dulu dia sanggup tolong saudara, hari ini dia masih sanggup, bahkan sampai selamanya dia sanggup untuk tolong saudara. Masih percaya? Katakan amin. Percaya dong saudara, bangkit imanmu, jangan terkalahkan dengan kondisi masalah yang ada, tapi bangkit ya saudara ya. Kalau saudara mulai lemah ya saudara, ini tips. Kadangkala saudara ya, saya berdiri di depan kaca ya, saya katakan, Lia bangkit, bangkit. Ya saudara ya, kadang saya nyanyi saudara ya, saya nggak tahu kapan, minggu lalu gitu saudara ya, Nicole lagi sakit, lagi grememeng gitu saudaranya, apa ya, kayak nangis tapi nggak nangis gitu saudara, saya nyanyi saudara. Waktu itu saya nyanyi lagu Pentakosta zaman lama gitu saudara ya, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Saya nyanyi itu saudara, karena itu membangkitkan iman saya. Saya harus firm bahwa Tuhan yang saya sembah, saya layani, Dia Tuhan yang setia. Gak peduli saudara mau tetangga dengar atau enggak, aku nyanyi sing banter saudara, supaya imanku bangkit, supaya pengharapanku bangkit. Dan aku percaya Allah yang kita layani adalah Allah yang setia, tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Katakan amin. Nah saudara, ayo perkuat iman kita, jangan lemah. Oh iya ya, sepi ya, haleluya. Oh iya ya, masalah sakit penyakit, haleluya. Oh iya ya, begini ya, tantangan pergumulan ternyata di Amerika nggak sulit, nggak mudah ya, dingin. Untungnya kita nggak punya snow ya untuk winter kali ini. Haleluya, enggak. Kita nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ya saudara ya, ya kita nyanyi juga saudara. Allahku kan memenuhi, pokoknya aku diberkati berlimpah-limpah. Wes bikin acaranya terserah Tuhan. Ya saudara, itu membangkitkan iman kita. Daripada ya saudara ya telepon, oh ya kerjaan sulit, gosip, aduh ya apa, tambah melempem, koyok, kerupuk, amin. Is nyanyi, sembah Tuhan, doa, berdiri di kaca, ngomong, aku diberkati, David bangkit kuat, mengalahkan Goliat, betul Pak David? Amin. Iya dong, dengan aduh pegelinu, yes, sembuh dalam nama Yesus, kuat, aku diberkati, amin Pak, amin. Tuhan mau Bapak bangkit dan jadi pemenang. Siapa lagi di tempat ini, engkau menghadapi pergumulan masalah, bangkit jadi pemenang. Tuhan mau kita kuat di dalam Tuhan, katakan amin. Nah saudara, saya baca saudara ya, apa kuncinya, bagaimana cara untuk kita bangkit hari-hari ini. Nah kita mau baca sama-sama di Efesus ayat selanjutnya 15-21. Kita mau baca bergantian. Yang 15 ibu-ibu, shalom ibu-ibu, shalom. Mantap. Yang 16 ya, yang genap bapak-bapak, shalom bapak-bapak. Shalom bapak-bapak.
yang perkasa gitu dong. Ibu-ibunya shalom, bapak-bapak shalom. Ayo dong, maco dong. Oke, kita baca bersama-sama ya. Ibu-ibu siap? Mantap. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Ibu-ibu, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak-bapak 16, 2, 3. Mantap. Next, ibu-ibu 17, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18, bapak-bapak 2, 3. Wes mantap juga nih bapak-bapaknya ya. Ibu-ibu jangan kalah. 19, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20, bapak-bapak 2, 3. Ayat yang terakhir, baca dua-duanya Bapak Ibu semuanya. 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Katakan amin. Jadi saya simpulkan ya saudara, ada 6 poin di sini waktu kita baca bareng-bareng tadi ya saudara. Untuk kita bisa bangkit dan jadi pemenang. Yang pertama, hari-hari ini kita harus perhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup. Jangan bebal. Katakan, jangan bebal. Saudara tahu bebal? Bebal itu kalau udah dikasih tahu, ya saudara, ngerti, tapi enggak dilakukan, no, ya. Dablek. Wah, itu dia saudara ya. Auban gitu saudara ya. Jangan gini, ya aku ngerti, tapi ya tak dilakuin aja loh saudara. Janji, enggak gini lagi, besoknya lagi saudara. Itu namanya dablek. Katakan amin. Tapi Tuhan mau kita hari-hari ini periksa diri kita dengan seksama. Jangan dengan keseluruhan, tapi yang detail. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap. Baiklah hidup kita menyukakan hatinya Tuhan. Katakan amin. Kalau kita mengerti firman Tuhan, saudara ya, baiklah kita belajar untuk melakukannya. Katakan amin. Kalau Roh Kudus berkata-kata dalam hati saudara, jangan berkata begitu, ojo ditabrak. Itu artinya kita memperhatikan hidup kita dengan cara yang seksama. Yang mau katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, pergunakan waktu-waktu yang ada dengan baik. Siapa yang rasanya waktunya berjalan lambat, kayak siput. Atau siapa yang rasanya ini kok waktunya jalannya cepet banget ya. Ya betul saudara, ini udah minggu, nanti sebentar minggu lagi, ketemu lagi sama saudara. Ya satu minggu, ini udah bulan Maret. Ya betul saudara, bentar lagi kita mau Paskah, April, bentar lagi udah summer, udah setengah jalan loh saudara, 2023, amin saudara, cepet. Oleh sebab itu, gunakan waktu-waktu yang ada dengan bijaksana. Amin. Ya saudara ya, kalau saya secara pribadi, saya juga ya realize ya saudara ya, hari ini saya ngapain aja ya. Kalau dari pagi terus sampai malam ngapain aja gitu saudara ya. Berapa lama saya menghabiskan waktu dengan keluarga, berapa lama saya di handphone, berapa lama saya dengan Tuhan. Itu check and recheck gitu saudara ya. Ada satu dalam hati saya yang kata, kalau misalnya saudara saya udah kelamaan di handphone, ada Roh Kudus yang ingatkan, udah diem, matiin. Nah sekarang saya udah jarang, kalau udah ada alarm seperti itu, saya cas handphone saya jauh-jauh dari saya, gitu saudara ya. Nah pergunakan waktu-waktu yang ada saudara. Ya, karena saya juga manusia dong ya saudara ya, pakai handphone perlu pakai handphone, tapi ada batasannya. Sejauh mana saudara baca firman, saya belajar saudara, saya belajar dan saya rindu saudara juga melakukannya setiap hari. Jangan lewatkan tanpa firman Tuhan. Amin. Kalau kita nggak baca firman, kita nggak tinggal dalam firman, kekuatan kita dari mana?
Ya, kalau saudara bisa baca satu perikop, puji Tuhan. Pokoknya aku mau gunakan waktuku yang ada. Aku berdoa, aku baca firman, aku bersekutu dengan Tuhan. Supaya rohaniku tetap kuat. Katakan amin. Yang ketiga, jangan bodoh. Usahakan kita mengerti kehendak Tuhan. Caranya ya apa? Baca firman, berdoa, cari wajah Tuhan. Apa sih Tuhan yang engkau mau buat aku kerjakan? Tanya, maka Tuhan akan menjawab. Katakan amin. Jangan mabuk oleh anggur. Ya, anggur dunia kemabukan di sini katakan, tapi haruslah kita penuh dengan roh. Artinya saudara, ya, jangan kita terlena dengan kenikmatan dunia yang sifatnya sementara. Maaf, bukan berarti, waduh Bu Liat nih sok rohani, berarti aku gak boleh vacation, aku gak boleh pergi. Boleh. Bahkan saya selalu encourage loh Bapak Ibu Saudara, habis ibadah tolong family time. Yang kerja dari hari Senin sampai Sabtu, family time. Pergi jalan, kia-kia ya, makan-makan, cia-cia ya. Habis itu ya happy-happy supaya besoknya kerja seger lagi. Betul? Saya pernah ngalamin seperti saudara ya. Saya kerja di BCA dari Senin sampai Jumat. Kadang ada overtime tapi nggak dibayar ya saudara. Tetap gajinya segitu gitu. Hari Sabtu ya, Minggu pokoknya saya hangout sama teman ke gereja, makan. Harus ya saudara. Tapi bukannya berarti gitu tiap hari. Waduh, kalau gitu tiap hari ya kantong saudara ya tipis ya saudara ya. Dan saudara mikirin hal-hal yang di dunia ini aja. Ya rugi saudara. Padahal setelah ini kita akan kembali ke kerajaan yang tidak tergoncangkan. Surga yang mulia. Oleh sebab itu balance antara kesukaan duniawi ya saudara ya dengan rohani harus balance. Kalau saudara kerja luar biasa, doa juga harus setia. Amin. Itu namanya seimbang ya saudara ya. Saudara kerja 6 hari, yang hari ke-7 saudara punya sabat dengan Tuhan, dengan keluarga. Amin. Itu artinya kita gak mabuk dengan anggur kenikmatan duniawi, tapi kita mau terus cari wajah Tuhan supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin. Nah, bernyanyi, bersorak dengan sepenuh hati. Waktu datang ke tempat ini, biarlah bukan hanya lip service, tapi itu pujian dari hati kita. Amin. Waktu tadi saudara nyanyi ya, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Oh, saudara, mau suara saudara kayak kaleng diseret grembeng, gak ada yang tahu. Saudara mau fales loh, jangan nyanyi gitu kencang-kencang. Jangan saudara, mau saudara suaranya fales kayak apa, kayak nyanyi buat Tuhan dengan segenap hati ya. Bangkitin iman saudara waktu saudara nyanyi ya saudara. Dalam Kristus ku percaya. Saudara jangan, suaramu fales. Jangan banter-banter, gak ada kan yang begitu. Nyanyi dengan segenap hati buat Tuhan. Amin. Ya, saya percaya saudara waktu kita nyanyi bersorak dengan segenap hati. Seperti bangsa Israel mengitari tembok Yeriko, tembok masalah, pergumulan, sakit, penyakit akan runtuh di dalam hadirat Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Katakan amin. Dan yang terakhir, rendahkan diri. Amin. Orang yang rendah hati itu gak bisa dijatuhin saudara. Tapi orang yang tinggi hati naik-naik sendiri, ceplok-ceplok dewek, gampang dijatuhin. Betul saudara. Tapi kalau udah rendah hati, pemimpin saya Pak Tim katakan, kalau udah rendah mau dijorokin ya apa, jatuh kayak apa, gak ada lagi saudara. Bahkan kalau kita ndrosor sama Tuhan, aku nih gak ada apa-apanya, aku gak bisa tanpa Tuhan. Siapa yang mau bisa jatuhin kita? Iblis sekalipun gak bisa. Amin. Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Nah saudara, saya berhenti di sini. Saya mau belajar sama saudara di dalam kerendahan hati. Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saya berhenti di situ. Tadi malam saya renungkan. Saudara dan saya mau jadi umat yang lebih dari pemenang, amin. Ikut jalan Yesus. Tapi mohon maaf lahir batin Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan jalan Kristus itu jalan salib.
Jalan Kristus itu jalan salib. Waktu saya diizinkan ke Israel, kita jalan salib ya sayang ya. Wah, itu harus hati-hati. Waktu kita mau jalan salib, jangan keluarin handphone gitu saudara. Karena itu rawan, banyak pencurikan. Tapi saya jalan. Waktu itu suami saya bilang, ayo syuting, ngomong dong. Jujur saudara. Waktu saya jalan di jalan salib, jalannya gak gampang. Jalannya itu gak lurus, gak mulus, gak aspal. Enggak saudara. Jalannya berbatu-batu licin. Dan saya imagine saudara. Tuhan Yesus pikul. Dia pikul salib. Dia jalan di jalan yang gak gampang. Waktu dia pikul salib, banyak orang cemoohkan dia. Banyak orang ejek dia. Bahkan dia sempat jatuh, gak kuat dengan salibnya. I imagine. Saya bilang di vlog saya, kalau saya jalan di jalan salib, saya ngerti betapa cintanya Tuhan buat kita semua. Saya ngerti bagaimana cintanya Tuhan buat saudara semua. Tapi dengar, sebagai pengikut-pengikut Yesus, Tuhan gak katakan jalanmu akan lurus seperti jalan tol. Pikul salib. Tapi dengar, penyertaannya itu sempurna buat kita semua. Sekalipun kau harus pikul salib, tapi Tuhan akan tambahkan kekuatan dalam hidupmu. Dia gak tinggalkan engkau sendiri. Dia jalan bersama dengan engkau. Amin saudara. Firman Tuhan katakan di Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Saya diberkati saudara, hari-hari ini saya diingatkan dengan revival, Asbury Revival University. Waktu itu pendetanya cuman khotbah ya, menurut dia itu gak bagus. Dia cuman sampaikan, Tuhan Yesus itu lebih dulu mengasihi kita, oleh sebab itu kita bisa mengasihi Tuhan. Yes, I love you. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you love me. Karena Tuhan cinta kita lebih dulu. Oleh sebab itu kita bisa cinta Tuhan. Dia pikul salibnya karena dia cinta saudara. Gembala pembina kita katakan, setiap kita diizinkan untuk memiliki duri dalam daging. Untuk kita terus rendah hati di hadapan Tuhan. Siapa saudara di sini punya pergumulan masalah, sakit penyakit kah, keluargamu, itu Tuhan izinkan duri dalam daging. Untuk kita selalu humble di hadapan Tuhan dan kita katakan, Tuhan, atas segala pergumulanku, sakit penyakitku, Tuhan, masalah, aku tahu Tuhan izinkan untuk aku selalu berharap sama Tuhan. Untuk aku selalu berkata, aku ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kalau aku bisa karena Tuhan Yesus cinta aku lebih dulu. Kalau aku ada kuat sampai hari ini karena Tuhan cinta sama aku lebih dulu. Sehingga aku kuat, aku bisa, aku mampu karena Tuhan cinta kita lebih dulu. Amin saudara. Hari ini, apa salibmu, apa duri dalam dagingmu, tetaplah setia seperti Yesus. Dia jalan di jalan yang tidak mudah, bawa pikul salib. Saudara, kalau saudara hari ini katakan, ikut Tuhan tidak gampang, ikut Tuhan malah aku gak dapat apa-apa, ikut Tuhan aku kehilangan. Hei dengar, ikut Tuhan itu harus pikul salib. Ikut Tuhan pikul salib. Salibkan kedaginganmu, salibkan egoismu, salibkan semuanya. Ikut Tuhan itu harus pikul salib. Mohon maaf lahir batin saudara. Kalau kita mau alami kemenangan, engkau harus pikul salibmu. Enggak ada kemenangan tanpa salib.
Nggak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Nggak ada sukacita tanpa Engkau menabur, meneteskan air mata. Katakan amin. Jadi hari ini saya mau encourage buat saudara. Kalau engkau menghadapi masalah, situasi yang berat, saya mau katakan, Yesus lebih dahulu mengalaminya seperti saudara. Engkau yang ngalamin, aku dihina, aku direndahkan. Hei dengar, Yesus mengalaminya. Dia dihina, dia diludahi, dia direndahkan untuk engkau dan saya. Saudara gak perlu kan mati di kayu salib untuk jalanin semua dosa saudara. He did. Dia kerjakan karena cintanya buat saudara dan saya. Karena cintanya buat saudara dan saya. Hari ini kuat teguhkan hatimu. Apapun pergumulan, kesulitan, masalah apapun, kuat teguhkan hatimu. Karena di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Tuhan izinkan duri dalam daging, pikul salib, untuk kita terus rendah hati dan berkata, aku berserah kepadamu Tuhan. Aku andalkan Tuhan. Aku sangat mengerti ternyata aku tidak ada apa-apanya. Kekuatanku limited. Ya saudara, apa yang aku punya limited. Tapi satu, aku punya Tuhan Yesus yang menjadi segalanya, yang menjadi kekuatan untuk aku bangkit dan jadi pemenang. Katakan amin. Terakhir saudara, Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Katakan amin. Itu yang jadi pengharapan buat kita. Ciko, Bapak, Ibu, kalau engkau berat hari-hari ini, tekun, setia. Tekun, setia. Ucap syukur sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Lakukan yang terbaik. Dan saya percaya, cepat atau lambat, Bapak, Ibu, Saudara, Ciko akan mengalami kemuliaan kuasa salib itu. Yang setuju tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Dan dengar saudara, banyak kesaksian waktu kita setia teguh dalam menghadapi salib pergumulan. Kemuliaan, kemenangan yang Tuhan akan berikan itu jauh lebih dahsyat dari penderitaan yang kita alami. Sampai tidak bisa ngomong, Tuhan Yesus itu dahsyat. Pokoknya Tuhan Yesus luar biasa. Kalau Dia yang buka pintu, gak ada yang bisa menutup. Dia yang angkat, gak ada yang bisa rendahin kita. Tidak ada, saudara, tidak ada. Engkau hari ini dihina, engkau hari ini direndahkan, engkau hari ini dapat perlakuan yang gak baik, engkau dapat kesulitan, bersyukurlah saudara. Jesus been there. Dia ada di sana sebelum itu. Dia lakukan itu buat cintanya saudara. Dan saya yakin dan percaya cintanya itu yang akan menguatkan saudara, untuk saudara terus bangkit, bangkit, bangkit dan jadi pemenang kuat. Katakan amin. Pulang dari tempat ini kau bersatu sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tahu sebagai murid Kristus, aku harus pikul salibku, tapi bukan dengan kuat dan gagahku, tapi Tuhan yang kasih kekuatan buat aku, sehingga aku bisa berkata, dalam Yesus, dalam Yesus, ku percaya dapat yang terjadi, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Hari ini bukan Paskah, bukan Jumat Agung, tapi tadi malam waktu saya berdoa, saya berdoa, saya coba lihat salibnya Tuhan yang mulia.
Dan Tuhan katakan, kasih tahu nak buat semua jemaat, ikut Tuhan punya salib masing-masing, ikut Tuhan punya duri dalam daging masing-masing. Dan Tuhan izinkan itu untuk kita berharap sama Tuhan. Kalau semuanya baik-baik saja, kalau semuanya gak ada masalah, mungkin kita bisa lupa sama Tuhan. Tapi justru dengan salib itu, kita mau datang terus rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau saudara mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih dahsyat, yang lebih dahsyat lagi, yang lebih dahsyat lagi, yang lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Bersyukur ya saudara ya. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you, aku dikasih salib. Terima kasih. Aku mengalami seperti ini, tapi untuk aku melihat kuasa keajaiban Tuhan, untuk aku mengalami kesetiaan Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama, kita nyanyikan pujian ini. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Yes, in Christ alone, in Christ alone, I place my trust, and that my body in the power of the cross. Salib Yesus, saudara dan saya diampuni, kita dapat keselamatan, bahkan kita dapat kehidupan kekal selama-lamanya di surga. Hari ini, apapun salibmu, apapun pergumulanmu, ketahuilah Tuhan Yesus sudah lebih dahulu cinta saudara. Dia sudah ada di sana sebelum saudara ada. Dan dia mau kuatkan saudara. Kalau kita ada hari ini, semua karena cintanya buat saudara dan saya. Oleh sebab itu kita mau berkata, bangkit, bangkit. Apapun yang menjadi keterpurukanmu hari ini, bisnis ekonomi yang sempat terpuruk, bangkit kembali, bangkit kembali. Semangat yang mulai pudar, bangkit kembali. Iman yang mulai kandas, bangkit kembali. Impian yang sudah mulai mati, bangkit kembali, hidup kembali. Sebab ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, seperti matahari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita menyembah melayani Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang akan memberikan kekuatan dan kemenangan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari dengan tangan yang terangkat kita katakan kepada Tuhan, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Sekali lagi dengan iman katakan,
Saudara, ada 5 menit bagi saudara yang mau didoakan. Silakan cepat maju ke depan, saudara. Saudara yang rindu mengalami kuasa kebangkitan salib Kristus, kemuliaan Tuhan, ayo cepat maju ke depan. 5 menit kita akan doakan saudara. Biarlah kekuatan Tuhan limpah-limpah atas hidup saudara. Mari saudara dengan cepat, jangan malu. Saudara yang mau terima kekuatan doa, silakan maju ke depan. Ayo singers nyanyi, kita mau sama-sama doakan. Shalalabayalabayalabayalabayalabayalaba. Angkat tangannya di depan, angkat tangannya di depan. Shalalabayalabayalaba. Kemuliaan Tuhan turun. Shalalabayalabayalabayalabayalaba. Nyanyi dalam Yesus, dalam Yesus, yes, kepercayaan. Kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang.
selalu bersyukur. Angkat tangan saudara. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Nyanyi untuk Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Angkat kedua tangan saudaraku. Kami bersyukur buat kesehatan. Kami bersyukur buat keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Semua dengan iman katakan, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kami memang gak tahu, tapi kami percaya semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya Philadelphia diberkati, usahanya diberkati, ekonominya diberkati, pabrik-pabriknya diberkati, orang-orang yang ada di tempat ini, di kota ini, termasuk orang-orang Indonesia di kota ini diberkati. Kami berdoa, tidak ada yang kekurangan, semua mereka diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih buat ibadah youth tadi malam ya Tuhan. Ada 36 orang yang hadir, anak-anak Jeremiah Generation yang sedang bangkit. Kami mau terus berdoa untuk mereka, biar mereka on fire untuk Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Anak cucu kami cinta dan melayani Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Mari jemaat angkat tanganmu dan terima berkatnya Tuhan. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depanmu, diberkati keuanganmu, diberkati anak cucumu, diberkati engkau berlimpah, limpah. Sekarang pulang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Yang di Zoom juga diberkat berlimpah. Terima kasih. Yang percaya itu sama-sama katakan amin.